mengenang masa lalu Jinman yang terlibat dalam persidangan pembunuhan di kejaksaan. Saat itu Jinman menjadi saksi dalam kasus yang melibatkan seorang pria bernama Bell yang tengah ditahan. Jinman menghadapi dilema besar dan akhirnya memutuskan untuk membantu membantah tuduhan terhadap Bell. Pada akhirnya Bell dibebaskan, namun Jinman mengajukan syarat agar Yonghan tidak menempatkan Bell lagi dalam operasi tim selanjutnya. Adegan beralih ke tim Jinman yang sedang berada di pesawat menuju misi berikutnya. Di dalam perjalanan, Songjo memuji loyalitas Jinman yang tidak melaporkan tindakan Bell. Namun, ucapan Songjo membuat pasien yang sedang bersantai merasa tersinggung. Terjadilah adu mulut antara Songjo dan pasien tersebut yang hampir berujung pada pertengkaran fisik. Hingga si kembar ikut campur untuk membela Songjo. Jinman berusaha menghentikan perdebatan, tetapi situasi benar-benar mereda ketika Bell, yang seharusnya tidak ikut dalam operasi ini, memerintahkan mereka untuk berhenti. Percakapan kemudian kembali pada saat Yonghan berbicara dengan Jinman. Meski Yonghan sebelumnya berjanji tidak akan memasukkan Bell dalam misi ini, ia justru melakukan sebaliknya dengan alasan bahwa operasi ini memiliki skala yang lebih besar dan sangat penting bagi perusahaan. Kali ini, Yonghan berjanji bahwa tidak akan ada warga sipil yang terlibat, dan ini akan menjadi misi terakhir Bell. Tim Jinman akhirnya tiba di lokasi operasi dengan misi menangkap ketua gembong narkoba di Laos. Jinman memperingatkan Bell untuk tidak melakukan tindakan yang gegabah, dan dia sendiri yang akan menangkap Tao, sang ketua. Namun, Bell tampak tak peduli dan tetap berjalan. Bell menyindir bahwa Jinman sebenarnya tidak menginginkan dirinya di tim. Di lokasi operasi, salah satu dari si kembar menemukan sepasang pria tak bersenjata dan menyuruh mereka berdiri. Menurut arahan Jinman, mereka harus diserahkan kepada polisi. Namun, Bell dengan kecerdikannya mengambil pisau dan melemparkannya kepada salah satu pria tersebut, membuatnya secara teknis menjadi orang bersenjata dan berbahaya. Bell memancing mereka untuk bertarung, hingga akhirnya membunuh mereka dengan brutal. Sementara itu di sisi lain, Jinman bersama pasien berhasil mengejar Tao dan menangkapnya hidup-hidup. Ketika Jinman mendekati lokasi Bell, ia kembali melihat kegilaan yang dilakukan oleh Bell. Ledakan terdengar dan Jinman segera berlari menuju sumber suara, menemukan bahwa Bell telah melanggar perintah lagi. Kemarahan Jinman memuncak. Ia menodongkan senjata ke arah Bell dan mempertanyakan tindakannya yang jelas-jelas mengabaikan perintah untuk tidak menyakiti warga sipil. Namun, Bell dengan licik berdalih bahwa atasannya, Yonghan, telah mengatakan bahwa tidak ada warga sipil dalam operasi ini. Bell bahkan memancing Jinman untuk membunuhnya. Namun, Songjo menengahi dan menghentikan mereka. Jinman akhirnya memerintahkan timnya untuk menyelesaikan misi dan membersihkan lokasi dengan menghancurkan seluruh bangunan menggunakan bom. Ketika Jinman sedang meletakkan bom di sebuah ruangan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam lemari. Ketika ia membuka lemari tersebut, seorang wanita berambut pirang melompat keluar dan menyerangnya. Wanita itu adalah Min Hye. Min Hye meminta Jinman untuk membunuhnya, namun Jinman memutuskan untuk menyelamatkannya. Ia kemudian meminta agar timnya meninggalkan lokasi lebih dulu, agar ia bisa menyelamatkan Min Hye secara diam-diam. Ketika Jinman hendak menjemput Min Hye, Bell tiba-tiba muncul dan menghadang mereka berdua. Jinman terpaksa melawan Bell dan menyuruh Min Hye untuk kabur. Bell mengaku bahwa ia menjadi tentara bayaran hanya untuk membunuh banyak orang dan mendapat bayaran untuk itu. Bell meminta Jinman untuk berhenti berpura-pura baik, karena mereka pada dasarnya sama-sama pembunuh bayaran. Jinman tidak merespons ocehan Bell. Ia langsung bersiap dan membuka pertarungan. Pertarungan sengit terjadi antara mereka, hingga akhirnya Min Hye datang dan menembak Bell. Jinman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bell sempat mengancam Jinman bahwa jika ia tidak membunuhnya kali ini, ia akan kembali dan membunuh keluarga serta teman-temannya. Jinman berhasil selamat dari ledakan besar yang mengakhiri misi mereka. Setelah itu, Jinman menghadapi persidangan mengenai kematian Bell.
Jinman berbohong dan mengatakan bahwa Bell telah mengorbankan dirinya agar Jinman bisa selamat setelah dikepung oleh pemberontak. Setelah persidangan, Jinman bertemu dengan Yonghan dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Yonghan yang merasa tidak puas segera memerintahkan seseorang untuk memonitor Jinman. Sementara itu, Songjo sedang menggeledah loker milik Bell untuk mengambil barang-barang pribadinya. Ia menemukan jam tangan mahal dan memutuskan untuk menyimpannya. Jinman tiba di terminal dan menyadari bahwa ia sedang dibuntuti oleh beberapa orang. Saat seorang pria lewat di depannya, ia sengaja menjatuhkan sebuah kunci kendaraan ke tanah. Jinman mengambil kunci itu dan kemudian menelepon kakaknya, memberitahukan bahwa ia akan segera pulang. Dari sinilah, Jinman bertemu kembali dengan ibunya dan saudara-saudaranya, juga pertama kali bertemu dengan Jian. Adegan berlanjut saat Songjo tengah latihan menembak di sebuah lembah. Tiba-tiba seseorang menghampirinya dari belakang. Namun ia terkejut karena orang yang ia dapati adalah Bell, yang seharusnya sudah mati dalam operasi mereka di Laos. Adegan kemudian beralih ke seorang pemuda yang membuka kotak dan ternyata di dalam kotak tersebut ada Min Hye. Min Hye menunjukkan ponselnya dan menyampaikan pesan dari Jinman untuk menitipkannya kepada pemuda itu. Kilas balik berlanjut menunjukkan saat Jinman dan keluarganya sedang berfoto bersama. Lalu adegan berpindah ke sebuah rumah sakit tempat ibu Jinman dirawat. Ibu Jinman menyuruhnya untuk bersikap baik kepada saudaranya dan turut membantu dalam merawat Jian. Ia pun meminta agar Jinman tidak mengkhawatirkannya, karena ia merasa telah menjalani hidup yang baik dan tanpa penyesalan. Jinman meminta maaf dan ibunya kembali memintanya untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama Jian. Jinman mengiyakan permintaan tersebut lalu bergegas pergi dengan raut wajah yang sedikit frustasi. Ketika kembali pada pemuda di adegan sebelumnya, yaitu Honda, ia menemukan sebuah paket di depan tokonya. Honda membawa paket tersebut masuk hingga ke ruang bawah tanahnya. Ia membuka paket itu dan mendapati sebuah pistol rakitan yang terbungkus dalam berbagai macam kardus alat elektronik. Honda melempar kardus-kardus tersebut dengan sembarangan, membuat Min Hye yang juga ada di situ kesal dan terpaksa membersihkannya. Honda kemudian menatap monitor CCTV dan mendapati ada seseorang yang mendekati pintu depan tokonya. Ia lekas mengambil pistol dari laci. Saat ia sampai di atas, ternyata itu adalah Jinman. Jinman menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahu Honda bahwa keamanan tokonya sangat lemah sebagai seorang pedagang senjata. Dari sini juga diketahui bahwa Honda ternyata bisu. Min Hye yang sedang duduk kaget saat melihat Jinman. Ia langsung berlari dan memeluk penyelamat hidupnya itu. Adegan berlanjut saat Jinman tengah menginvestigasi jejak rekaman foto dari operasi terakhirnya di Laos. Honda bertanya apakah jasad Bell sudah ditemukan. Jinman hanya menggelengkan kepala. Honda mencoba meyakinkan Jinman bahwa tim terbaik dari Asia Tenggara telah melakukan pencarian dan yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup dari ledakan tersebut. Honda bertanya tentang rencana Jinman ke depan. Jinman masih tampak ragu. Honda pun menawarkan agar Jinman bekerja dengannya dan bergabung dalam proyek pembuatan online shopping mall untuk memperluas bisnis senjatanya. Jinman sempat ragu karena Honda tidak pandai menggunakan komputer. Namun, Honda dengan bangga menyatakan bahwa adiknya adalah seorang jenius komputer dan tidak ada hal yang tidak bisa ia lakukan. Honda juga berkata bahwa Min Hye sudah pandai merakit pistol, padahal ia tidak pernah mengajarkannya. Kita berpindah ke rumah sakit tempat ibu Jinman dirawat. Ia sedang tertidur, namun merasakan keberadaan orang lain yang mendekatinya. Ternyata itu adalah Bell. Adegan berlanjut ke kilas balik, menunjukkan kelompok Songjo yang tengah menyusun rencana untuk membalas dendam pada Jinman. Namun, Junchol tampak ragu karena mereka berencana untuk menyakiti keluarga Jinman. Bell berkata bahwa siapa yang tidak mau bisa pergi, tetapi Songjo menghentikannya dan malah mengancam Junchol dengan menyebut keluarganya. Adegan beralih kembali ke ibu Jinman yang sedang dalam kondisi kritis karena tengah dibunuh oleh Bell. Adegan berlanjut pada pemakaman ibu Jinman yang sempat diperlihatkan di episode sebelumnya. Jinman membawa Jian pulang, tetapi Songjo tiba-tiba muncul dan menghampiri pemakaman. Kakak Jinman menghampiri Songjo dan bertanya siapa dirinya. Songjo mengaku bahwa ia adalah teman lama Jinman. Ia berkata bahwa ia juga membawa karangan bunga, tapi karena kesulitan, ia meminta bantuan mereka untuk membawanya.
Songjo menuntun mereka ke atap, dan kakak Jinman heran kenapa karangan bunga itu bisa sampai di situ. Songjo beralasan bahwa pekerjanya telah melakukan kesalahan dan menyimpannya di tempat yang salah. Kemudian, sang istri menyadari bahwa ada keberadaan lain di sana, yang ternyata adalah Belle bersama anggota Babylon lainnya. Sebuah telepon masuk mengabari Songjo bahwa Jinman dan keponakannya telah meninggalkan gedung. Jinman yang menyadari banyak hal janggal, segera meminta Honda untuk memeriksa CCTV di rumah sakit. Kita beralih kembali pada kakak ipar Jinman yang, seperti dugaan kita, sedang dihabisi oleh Belle dan komplotannya. Di saat yang sama, tiba-tiba Jinman dihadang oleh seorang perempuan yang meminta bantuan. Tanpa diduga, Jinman langsung ditabrak dari belakang. Ini ia dikepung oleh para tentara bayaran yang ternyata dipimpin oleh Juncho. Bahkan perempuan yang tadi meminta bantuan ternyata adalah salah satu dari mereka. Pintu belakang mobil perlahan terbuka dan ternyata Jinman sudah bersiap dengan senapan mesinnya. Inman yang sudah siap dengan senapan mesinnya langsung menembak para tentara bayaran yang mencoba mengepungnya. Adegan beralih ke Pasin yang sedang menelepon seseorang. Ia berjalan masuk dan mendapati Jinman yang terbaring lemah dengan luka tembak. Pasin langsung membawanya masuk dan merawat luka tersebut. Ketika Jinman terbangun, Pasin dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat lagi dengan Babylon dan meminta Jinman untuk pergi. Jinman meminta sebuah pistol dari Pasin sebelum pergi. Pasin bertanya kenapa Jinman ingin membunuh Belle, karena ia tak mengerti mengapa Jinman yang selalu taat aturan tiba-tiba ingin menciptakan kekacauan ini. Jinman menjawab bahwa ia ingin meluruskan segalanya. Seandainya ia jujur di persidangan dulu, Belle seharusnya sudah berada di penjara. Di tempat lain, kelompok Babylon yang ditugaskan untuk menculik Jian sedang melaporkan situasi di rumah Honda. Namun, setelah mendengar bahwa Jian berhasil kabur, Belle dengan marah langsung menerjang pria itu dan mendorongnya ke tembok. Yonghan tiba-tiba muncul dan meminta Belle menghentikan operasinya, menyerahkan urusan Jinman sepenuhnya pada perusahaan. Yonghan kembali ke rumah dan disambut oleh cucunya yang dengan gembira mengucapkan selamat ulang tahun. Yonghan yang tadinya tersenyum tiba-tiba berubah ekspresinya. Ternyata, Jinman sudah menunggunya di dalam rumah. Jinman meletakkan pistolnya di atas meja. Yonghan menanyakan niat Jinman. Jinman dengan tenang berkata bahwa di dalam pistol itu terdapat 5 peluru yang lebih dari cukup untuk menghabisi keluarga Yonghan. Tetapi ia tidak akan melakukannya. Yonghan bertanya apa yang sebenarnya Jinman inginkan. Jinman menyebutkan nama ibunya, kakaknya, iparnya, dan rekan-rekannya yang telah mati. Ia merasa kehilangan orang-orang tersebut sudah cukup sebagai hukuman bagi Yonghan. Jinman menawarkan jika Yonghan berhenti saat ini, ia berjanji akan mengubur segala hal yang terjadi bersama dirinya dan tak akan membuka masalah ini lagi. Permintaan Jinman dikabulkan oleh Yonghan. Ia segera menelepon Belle dan meminta untuk menghentikan semua tindakan. Belle yang mendengar hal itu hanya bisa tertawa. Jinman membawa Jian ke rumah Pasin. Pasin bertanya apakah Babylon benar-benar akan berhenti. Jinman menjawab bahwa Babylon mungkin bisa berhenti, tetapi tidak dengan Belle. Jinman berkata bahwa ia membutuhkan rencana jangka panjang. Mereka tiba di sebuah rumah di tengah tanah kosong yang di masa depan akan menjadi pusat perbelanjaan yang dikenal sebagai Martha Health. Jinman menjemput adik Honda yang disebut Brother. Sementara itu, Pasin menjemput Min Hee yang saat itu bekerja di sebuah restoran. Setelah Jian pindah, Brother bekerja dengan Jinman di gudang. Sementara Pasin berlatih bersama Min Hee hingga ia menjadi pembunuh ranking S seperti saat ini. Jinman masih mengalami mimpi buruk tentang Belle. Saat ia terbangun, ia melihat Jian yang sedang berlatih menggunakan ketapel. Jinman menghampiri Jian dan menawarkan untuk mencoba pistol sungguhan. Di masa kini, Songjo akhirnya meminta bantuan si kembar untuk memburu Jian. Awalnya, si kembar meremehkan Songjo karena dianggap sudah tidak sehebat dulu. Namun, Songjo memperingatkan bahwa rumah tersebut bukanlah rumah biasa. Jinman merancangnya seperti benteng yang sangat aman. Di sisi lain, Pasin dan Jian berusaha mengobati Min Hee yang terluka parah. Sementara itu, Brother mencari petunjuk di ruangan-ruangan rahasia yang Jinman sembunyikan. Brother menemukan sesuatu seperti bubuk mesiu yang berpotensi meledak. Meskipun Brother sudah tinggal selama 14 tahun bersama Jinman,
Ia bahkan tidak mengetahui hal tersebut. Mother Help dirancang agar dioperasikan oleh seorang manajer sepanjang waktu. Dan Brother sendiri bekerja sama dengan Jinman untuk menjaga pusat tersebut selama 14 tahun tanpa pernah meninggalkannya kosong. Robot penjaga aktif kembali. Robot tersebut mulai menyerang Pasin dan Min Hye, mengeluarkan gelombang suara yang menyakitkan. Saat robot itu akhirnya dihentikan, mobil Songjo dan si kembar menerobos masuk dan menyerang mereka. Pertarungan sengit terjadi di seluruh ruangan. Jian yang sedang terpisah dari Pasin dan Min Hye mencoba melawan Songjo. Pasin akhirnya menantang si kembar untuk bertarung tanpa senjata. 근데 여긴 Di tengah kekacauan, Jian berhasil menghabisi Songjo dengan cerdik. Setelah pertempuran usai, Jian menangis meratapi semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia merasa sulit menerima kenyataan yang terjadi. Saat hari mulai terang, sebuah taksi tiba di depan rumah. Para agen pembersih bersenjata siap berjaga jika terjadi hal berbahaya. Ternyata, yang keluar dari taksi itu adalah Jinman yang seharusnya mati dalam ledakan terakhir. Jinman yang terlihat pincang dan lemah perlahan mendekati Jian. Mereka saling menatap dalam diam. Jinman tersenyum, merengkuh keponakannya yang telah ia besarkan sejak lama. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya.